Febri tanpa rompi dan borgol turun dari mobil tahanan langsung menuju rutan KPK dengan pengawalan petugas. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menyebut penahanan Febri Ardiansyah di Kejagung dilakukan usai pihak KPK menerima surat permintaan perbantuan penitipan penahanan dari Kejagung. Entah ex-Jampitsus, entah ex-menteri atau apapun itu kan harusnya ya menurut saya pribadi itu kalau memang udah ditangkap langsung dipakaikan rompi oranye itu sendiri sih. Iya, udah ketebak. Pasti ada perbedaan perlakuan antara untuk hukum itu antara yang dikenakan kepada pihak yang warga kecil dengan pejabat atau yang melibatkan dengan institusi yang besar seperti itu. Itu aja. Karena hukum itu sebetulnya itu berlaku untuk semua warga negara. Tidak memandang status, tidak memandang ini rakyat jelata atau apa, itu berlaku untuk semuanya. Dan hukum itu tidak bisa dipesan. Intinya, kenapa Pak Febri tadi nggak pakai rompi ya Pak? Makasih. Ya, kalau masalah rompi tadi mohon maaf, karena buru-buru juga udah malam ya. Penampilan mantan Jampitsus Febri Ardiansyah saat penahanan tanpa mengenakan borgol serta rompi tahanan menuai sorotan DPR. Anggota Komisi 3 DPR RI Rudianto Lalo menegaskan tidak boleh ada perlakuan khusus terhadap mantan pejabat penegak hukum. Penegakan hukum yang adil wajib mengedepankan prinsip persamaan di hadapan hukum bagi setiap tersangka kasus tindak pidana. Publik mempertanyakan ketiadaan rompi tahanan pink serta borgol yang biasanya wajib dipakai oleh para tersangka korupsi. Kejagung didesak untuk menjelaskan alasan prosedural secara transparan guna mencegah munculnya kesan adanya keistimewaan terhadap Febri. Saat dipindahkan menuju mobil tahanan, Febri terlihat hanya memakai kemeja batik dengan pengawalan amat ketat petugas. Penjagaan di lokasi penahanan melibatkan sejumlah personel Kejaksaan Agung hingga aparat TNI yang bersiaga sangat ketat. DPR mengingatkan bahwa persepsi masyarakat terhadap penegakan hukum sama pentingnya dengan proses hukum itu sendiri di lapangan. Seluruh tersangka perkara tindak pidana korupsi semestinya diperlakukan dengan standar operasional prosedur yang sama tanpa terkecuali. Pembiaran perlakuan berbeda tanpa penjelasan yang jelas dinilai berpotensi menggerus kepercayaan publik kepada lembaga penegak hukum. Pemberantasan korupsi di tanah air hanya akan memperoleh legitimasi kuat jika dijalankan konsisten tanpa praktik tebang pilih. Perkara yang menyeret mantan pejabat tinggi menjadi ujian krusial bagi integritas institusi Korps Adiaksa di mata publik. Kejagung diminta membuktikan komitmen nyata bahwa tidak ada standar ganda dalam penanganan perkara yang sedang berjalan.